Semangat pagi, namo buddhaya, assalamualaikum, shalom. Pada pertemuan ke-9 teori portofolio dan analisis investasi, saya akan menerangkan sedikit mengenai obligasi. Apa sih obligasi sendiri? Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi memberikan pinjaman utang bagi emiten penerbit obligasi dengan jumlah tertentu sesuai dengan harga nominal obligasi atau nilai prinsip obligasi itu sendiri, yaitu harga yang tercantum dalam sertifikat obligasi dan jumlah lembar obligasi yang dimiliki oleh investor. Dengan secara singkat, bahasa lainnya dari obligasi adalah surat kepemilikan hutang. Oke, berikutnya adalah secara umum karakteristik obligasi dapat dilihat dari nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini merupakan nilai teoritis dari suatu obligasi. Kemudian juga ada penerbit obligasi, umumnya diterbitkan oleh pemerintah atau yang kita kenal dengan government bonds. Sementara perusahaan swasta juga kadang-kadang mengeluarkan yang dinamakan corporate bond. Baik pemerintah luar negeri maupun pemerintah asing, perusahaan-perusahaan asing juga biasanya mengeluarkan yang dinamakan obligasi yang dinamakan foreign bond. Kemudian juga ada bond indentures. Bond indentures adalah dokumen legal yang memuat hak-hak pemegang obligasi maupun emiten obligasi sendiri. Kemudian juga ada call provision. Call provision ini adalah hak emiten obligasi untuk melunasi obligasi sebelum waktu jatuh temponya. Jenis-jenis obligasi ada, pertama itu adalah obligasi dengan jaminan yang dikenal dengan mortgage bond. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real atau aset yang bentuknya nyata. Kemudian ada obligasi tanpa jaminan atau yang dikenal dengan debentures atau unsecured bond. Obligasi ini diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Kemudian ada juga obligasi konversi. Obligasi ini memberikan hak kepada pemegang untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Selanjutnya juga ada obligasi disertai warrant. Dengan adanya warrant, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Sama halnya dengan obligasi konversi, pemegang obligasi dengan warrant akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan capital gain jika harga saham mengalami kenaikan. Obligasi tanpa kupon berikutnya adalah obligasi yang juga dikenal dengan zero coupon bond. Adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya atau nilai diskonnya. Sehingga investor akan memperoleh keuntungan dari nilai perbedaan harga pasar dan nilai par obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Selanjutnya juga ada obligasi dengan nilai bunga mengambang atau dikenal dengan floating rate bond. Adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan tingkat fluktuasi atau bunga pasar yang berlaku. Selanjutnya juga ada puttable bond, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh temponya. Yang ke-8 adalah junk bond. Obligasi ini memberikan tingkat keuntungan dalam kurung kuponnya yang tinggi, sehingga juga mengandung resiko juga yang sangat tinggi. Yield obligasi merupakan pendapatan obligasi yang akan diterima oleh investor yang cenderung bersifat tidak tetap. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap pasar dan obligasi tersebut dirumuskan sebagai berikut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi ada 5 faktor. Yang pertama, jangka waktu sebelum obligasi jatuh tempo. Kemudian, risiko untuk tidak bunga atau pokok pinjaman. Status pajak dari pembeli obligasi, kemudian adanya provisi sehingga penerbit obligasi memungkinkan untuk dapat melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Yang terakhir adalah jumlah kupon. Demikian untuk pemahaman obligasi. Secara singkat, yang saya dapat bagikan ke kalian bahwa obligasi ini adalah surat hutang. Nah, pertanyaan berikutnya akan ada di kolom evaluasi. Jika ada yang mau dikomunikasikan terkait materi kita kali ini, silakan dikomunikasikan di grup. Terima kasih, semangat belajar dan tetap jaga kesehatan kalian.